Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di channel Ruang Bincang Malam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa hari ini aku diberi kemampuan untuk mempublikasikan podcast pertamaku. Sebelumnya, apa sih channel Ruang Bincang Malam itu? Nah, podcast pertamaku kali ini akan fokus menjawab pertanyaan itu. Mungkin sebaiknya perkenalan lebih dulu ya. Nah, di balik podcast Ruang Bincang Malam, ada seorang perempuan yang saat membuat podcast pertamanya ini, dia berusia 16 tahun. Dan namanya adalah Hilma Hasanah. Podcast ini hadir untuk sekadar menemani susah tidurmu, menemani masa rehatmu, dan untuk membicarakan apa yang menjadi isi kepala. Ruang Bincang Malam berawal dari titik terlelah hidup selama 16 tahun ini. Satu fase di mana aku sangat sulit untuk bangkit. Bahkan sulit untuk sekadar mengendalikan diriku sendiri. Terbilang 1 tahun fase itu memenjarakan diriku. Mulai dari kegagalan, rasa bersalah karena tidak bisa mewujudkan mimpi orang tua, sakit, pikiran yang kacau, membenci diri sendiri, penyesalan mendalam karena pernah melakukan kesalahan, pendidikan dan prestasi yang kacau, bahkan patah hati. Semua permasalahan itu kemudian menumpuk, mengendap selama 1 tahun lebih tanpa bisa aku komunikasikan. Termasuk juga ide-ide baru yang hanya ditimbun begitu saja. Kala itu, aku masih kaku ketika ingin mengutarakan semuanya kepada keluarga. Masih sangat kalah dengan perasaan malu. Kala itu juga beberapa kali aku pindah sekolah dari satu kota ke kota lainnya. Hingga aku tak sempat mempercayai seorang teman untuk berbicara dan mengajaknya masuk ke ruangan paling rahasia, hati. Sebenarnya sih, aku memiliki banyak sahabat yang baik. Tapi sayangnya, mereka semua jauh. Ada yang di luar kota, bahkan ada pula yang di luar pulau. Mereka sangat baik, dan kepada merekalah aku dengan tanpa malu, tanpa jaim bercerita semuanya. Tapi, dasar manusia. Ada saja rasa tidak cukup. Kali itu, saat aku memiliki banyak sahabat baik yang bisa kusapa lewat media sosial, diam-diam aku mengharapkan teman bicara yang bisa mendengar sambil menatapku. Bisa menenangkan sambil menyaksikan aku yang menangis terseduh-seduh. Dan akhirnya aku menemukannya, yang mendengarkan secara langsung. Tapi entah kenapa kemudian aku sadar, aku tak bisa terus-terusan merepotkan banyak orang dengan air mataku. Aku tak bisa memaksa orang lain untuk mendengarkan semua opiniku. Aku tak bisa memaksa orang lain untuk tetap berada dalam posisi mendengarkan sampai tak ada jeda untuk memberinya giliran berbicara. Aku hanya takut saat itu. Takut ceritaku mengganggu orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Saat itulah Ruang Bincang Malam terbesit dalam pikiran. Aku menyebutnya Ruang Bincang Malam, sepetak ruang sempit untuk berbicara. Di sini aku mengungkapkan segala isi kepala, ide-ide baru, sudut pandang yang baru, atau apapun itu.
untuk sekadar mengurangi masalah yang setiap hari menyita kapasitas kekuatan. Ruang bincang malam hanyalah sebuah tempat berisi tulisan-tulisan, curhatan-curhatan, atau obrolan-obrolan yang sengaja diungkapkan untuk tetap menjaga kewarasan dengan tidak memendam segalanya sendirian. Rencananya sih, podcast di Ruang Bincang Malam ini akan dibedakan dengan beberapa kategori. Yang pertama, kategori opini. Podcast kategori opini ini akan mengutarakan segala isi kepala. Pendapat tentang hal ini, sudut pandang untuk menilai hal itu, cara pandang kita untuk menyikapi masalah ini, atau sekadar ide receh yang baru. Kategori yang kedua adalah kisah. Di sini aku akan menceritakan kisah-kisah orang hebat. Cerita-cerita orang yang insya Allah akan membawa manfaat, pesan positif, dan mudah-mudahan bisa memotivasi. Kategori yang ketiga adalah agama. Sebenarnya malu untuk menyertakan agama dalam kategori podcast ini, karena memang ilmuku sangat minim. Tapi menebar kebaikan, mengajak untuk berkebaikan, dan berusaha sama-sama untuk menjadi lebih baik adalah hal yang sangat baik, bukan? Allah tak pernah keliru memberi balasan. Dan kategori yang terakhir adalah sastra. Kategori sastra akan berisi puisi, prosa, surat, atau apapun yang ingin kita sampaikan. Oh ya, podcast di sini tidak hanya diisi dengan opiniku, kisahku, atau apapun tentangku. Aku membebaskan siapapun untuk mengutarakan isi hatinya di sini. Aku tahu, setiap orang memiliki banyak pendapat yang ingin diutarakan. Kadang juga kita memiliki permasalahan yang kita ingin agar setiap orang memahaminya, tapi kita sulit untuk mengungkapkannya. Kadang kita juga menjadi puitis, menulis banyak puisi, atau sekadar surat untuk seseorang yang spesial. Jika selama ini kamu diam, cobalah untuk utarakan. Kamu bisa berbagi denganku lewat kisah atau apapun itu yang kamu tulis ke emailku, ruangbincangmalam@gmail.com. Jika kamu berkenan, aku akan membantu mengutarakan opinimu, menceritakan kisah inspiratifmu, atau bahkan menyampaikan suratmu untuk seseorang yang spesial itu. Kamu bisa memilih apakah namamu ingin aku publikasikan atau aku samarkan menjadi anonim. Aku harap semua akan membawa manfaat, ilmu baru, motivasi, dan mengurangi tingkat depresi akibat kekurangan komunikasi dan akibat dari memendam segalanya seorang diri. Teman, kita perlu bicara untuk tetap baik-baik saja. Yuk kirimkan tulisan berisi kisah, opini, atau pesan-pesanmu ke email ruangbincangmalam@gmail.com. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak manfaat dan kebaikan yang kita dapatkan. Kutunggu ceritamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.